Kita bahas tentang ini kan mau kurban ya Bu ya. Kenapa sih kita harus paham tentang hakikat berkurban, hakikat sedekah. Banyak orang hari ini bersedekah hakikatnya karena dia punya duit ya. Emang sebetulnya bersedekah itu hakikatnya apa Bu kira-kira? Karena apa? Mampu. Berarti kalau orang nggak mampu nggak sedekah? Karena wajib. Kalau nggak diwajibin jadi nggak sedekah. Ya. Nih, kalau sedekah Bu, yang ahlinya sedekah contohnya siapa kira-kira? Nabi Ibrahim itu contoh sedekah paling baik. Nabi Ibrahim itu orang kaya. Kalau punya sapi 12.000 ekor, dia punya sapi 12.000 ekor. Kalau sedekah Bu, sedekahnya minimal 3.000 ekor. Coba. Dia tuh sedekahnya nggak sedikit-sedikit Pak. Kalau kurban itu 3.000 ekor potong, sedekahin bagi-bagi. Coba. Ya. Saking banyaknya dia sedekah, saking banyaknya dia berkorban, sampai dikasih gelar Khalilullah. Apa artinya Khalilullah? Kesayangannya Allah, kekasihnya Allah. Ada di surat 4 ayat 125. Coba Ibu baca dulu. Surat 4 125. Ada bunyi HP? Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri pada Allah? Ya. Sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ya. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Tuh. Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai kesayangannya. Khalilullah, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ya, Khalilullah, kesayangannya Allah. Kenapa Nabi Ibrahim dijadiin kesayangannya Allah? Tahu nggak Bu? Bu, waktu Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kesayangannya, ada yang komplain Bu. Ada yang komplain. Yang komplain siapa kira-kira? Bukan iblis, malaikat. Tuh, malaikat komplain. Ya Allah, kenapa Engkau jadikan Ibrahim sebagai kesayanganmu? Padahal malaikat sebelum ada Nabi Ibrahim, malaikat udah nyembah Allah kan? Malaikat udah taat sama Allah, tapi malaikat gak dijadiin kesayangannya Allah. Coba. Kata Allah bilang begini, nggak usah nanya saya, tanya sendiri aja sama Ibrahim. Malaikat turun tuh dari surga, turun dari hadapan Allah, turun ke bumi, nemuin Ibrahim. Ya, dia mau ngecek kenapa sih Nabi Ibrahim dijadiin kesayangannya Allah, Khalilullah. Lalu ditanya sama malaikat, ya Ibrahim, kamu kenapa sih kalau korban banyak-banyak banget? Kenapa korban banyak-banyak banget? Kalau potong sapi banyak-banyak banget, kenapa? Jawaban Nabi Ibrahim Bu, karena sapi ini punya Allah, bukan punya saya. Ya, karena sapi ini punya Allah, bukan punya saya. Sekarang lagi dititipin ke saya. Kalau Allah minta, ya saya kasihkan. Jadi yang namanya kita korban, yang namanya kita sedekah, sebetulnya adalah pernyataan kita kepada Allah, ini milik Allah, kita kembalikan lagi ke Allah. Bukan karena saya punya duit, bukan. Ini duit Allah. Kenapa Ibu korban? Lah memang hartanya Allah kok, saya kasihkan aja. Jadi rubah mindsetnya. Kita sedekah itu bukan karena punya duit, bukan. Karena ini punya Allah, saya kembalikan lagi ke Allah. Ya. Jadi kenapa Nabi Ibrahim dijadiin Khalilullah, kesayangannya Allah? Karena dia bilang, ini punya Allah, bukan punya saya. Saya cuma dititipin, amanah saja. Kan Allah bilang berkali-kali kan, milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Ayatnya banyak kan? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Betul kan? Ada ayat yang lebih nampol lagi Bu, kalau mau tahu mah. Surat 19 ayat 64, coba Ibu baca. Sembilan belas 64. Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Ya. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Ya. Dan Tuhanmu tidak lupa. Lihat Bu, milik Allah yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan yang ada di antara keduanya. Berarti kesimpulannya kita punya apa? Nggak punya apa-apa kan? Ibu nanti pulang berdiri depan rumah Bu, lalu bilang, milik Allah yang ada di depan saya, milik Allah yang ada di belakang saya, milik Allah yang ada di antara keduanya. Berarti ini punya siapa ini? Mata punya siapa? Tangan punya siapa? Ya kan? Kita tuh yang namanya bersedekah lagi declare sama Allah, lagi menyatakan kepada Allah, ya Allah saya sedekah, ini punya engkau. Kalau engkau minta, aku kembalikan, aku kasihkan. Makanya bahasanya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali pada Allah. Ini bukan cuma meninggal doang Bu, sebetulnya Bu. Ya kan? Ini harta punya Allah. Kalau nanti Allah ambil, dikasihkan. Jadi yang namanya semangat bersedekah Bu,
Semangat bersedekah itu bukan soal dapat balasannya, bukan. Soal yang namanya sedekah ini adalah pengakuan kita kepada Allah, ini milik Allah, dan kalau diminta ya saya kembalikan. Kalau diminta ya saya kasihkan. Makanya kenapa Nabi Ibrahim jadi kesayangan Allah? Karena dia mengakui bahwa ini punya Allah, bukan punya saya. Sementara jadi milik saya karena dititipin ke saya. Makanya Allah bilang apa, Bu? Kalau mau lebih ini lagi. Surat 57 ayat 7. Coba Ibu baca surat Al-Hadid ayat 7. Coba. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Nah, stop di situ dulu. Ya, dan infakkanlah sebagian harta yang Allah jadikan kamu penguasanya dalam kurung amanah. Amanah itu milik apa titip, Bu? Titip. Makanya bukti kalau kita meninggalkan kan yang di bawah ya, mobil mewah yang di bawah sampai kuburan, ntar dia pulang lagi nggak ikut di dalam kuburan kan? Coba. Harta ada yang dibawa ke kuburan? Nggak ada. Kalau orang Cina meninggal dunia itu yang dibawa apa? Duit-duitan kan ya? Dibakar duit-duitan, rumah-rumahan, bukan duit teman. Jadi yang namanya sedekah sebetulnya hakikat dasarnya adalah mau sedekah, mau korban, mau zakat, mau infak, itu hakikat sebenarnya adalah pengakuan kepada Allah bahwa ini milik Allah. Kalau Allah minta ya saya kasih. Tuh. Ya, tapi Allah itu tahu, Allah itu tahu kalau manusia itu sifat dasarnya pelit. Sifat dasar ya. Jangan marah, oh Indra ngatain saya pelit. Enggak, bukan saya ngomong, Allah yang bilang. Ibu coba baca surat 47 ayat 36. Ya, 47 ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan Ya. dan sedang gurau. Ya. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu. Ya. Dan Dia tidak akan meminta hartamu. Tuh lihat tuh. Allah tidak akan meminta hartamu, kan? Allah nggak minta. Kenapa? Karena Allah tahu kita pelit. Karena Allah tahu manusia itu pada dasarnya pelit. Siapa manusia? Ya termasuk saya. Lihat ayat 37-nya, sambungin lagi. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan pikir, Nah. dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. Nah, ya kan kalau diminta sama Allah pasti pelit. Makanya saking Allah tahunya kita itu dasarnya pelit, Allah nggak pakai minta, bahasanya nggak minta, Allah bahasanya pinjam, benar nggak? Pernah dengar nggak ayatnya, Bu? Allah meminjam. Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik, maka Allah akan balas berlipat ganda. Pernah dengar ayatnya? Ya, surat Al-Baqarah 245. Surat Al-Baqarah 245. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah menggandakan ganti padanya dengan yang banyak. Ya. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kami kembalikan. Lihat ya. Allah pakai istilah minjem, Bu. Padahal ini punya siapa? Punya Allah. Yang Allah mau sampaikan adalah yang kamu berikan kepada aku pasti aku kembalikan, Bu. Karena minjem itu kan pasti harus dikembalikan ya. Kita kalau minjem kan, Bapak minjem ke saya harus dikembalikan. Jadi dikembalikan di dunia, dikembalikan di akhirat. Betul nggak? Ya. Jadi kalau soal bersedekah mendapatkan balasan itu udah mutlak, Bu. Sudah mutlak. Kenapa? Karena Allah pakai istilah minjem. Yang namanya minjem pasti dikembalikan. Dan Allah udah jelasin tuh, ada yang satu berbalas 700 ya, ada ya. Kalau kamu bersedekah aku balas 700. Kalau kamu bersedekah satu aku balas 10 kali, ada nggak? Satu berbalas 10 ada. Ada yang tadi yang ibu baca berbalas berlipat ganda, surat Al-Baqarah 245, berlipat ganda tanpa batas. Ya. Terserah tuh nanti kalau kita sedekah, terserah Allah mau berlakukan ayat yang mana. Apakah satu balas 10 atau apakah satu balas 700, apakah satu balas berlipat ganda tanpa batas, terserah Allah saja. Tapi yang harus dipahamkan adalah sedekah itu adalah upaya kita menyatakan kepada Allah, ini milik Allah, kalau diminta saya kasih. Ini kita lagi diminta nih korban besok ya, dikasihkan ya. Dijamin nggak bakalan miskin. Karena Allah bilang dipinjam nanti aku kembaliin. Ada juga yang datang ke saya bilang gini, kok udah lama saya sedekah belum diganti-ganti ya sama Allah ya, belum dibalik-balikin ya. Bu, lihat. Mungkin saja Allah menyimpan sedekah kita, amal soleh kita untuk dikembalikan di saat-saat genting, di saat-saat darurat. Ya.
Mau buktinya nggak? Buktinya Siti Maryam. Siti Maryam itu kan soleha dari kecil kan? Nggak pernah pacaran, nggak pernah ngebantah orang tua, nurut saja. Lalu pada satu saat dia sudah dewasa, Allah takdirkan dia hamil meskipun belum pernah disentuh laki-laki, ya kan? Begitu dia dinyatakan hamil, dia nerima dengan lapang dada, nggak komplain, nggak protes. Kalau kita protes kali ya Bu ya, udah sholat, udah zakat, udah sedekah, kok saya dikasih masalah sih, gitu kali ya Bu. Kalau kita mah ya, kalau Siti Maryam nggak pernah. Lalu begitu dia hamil, dia dikucilkan coba, ya. Kalau kita dikucilkan gimana ya? Jangankan dikucilkan Bu, punya masalah nggak ada yang nolongin aja kita udah komplain, benar nggak? Giliran orang minta tolong saya tolongin. Giliran saya susah, nggak ada yang mau nolongin saya, udah komplain. Kalau Siti Maryam nggak pernah komplain. Tapi Siti Maryam pada saat melahirkan dia frustasi nggak? Ya, Siti Maryam pada saat sendirian melahirkan ngerasain sakit, dia frustasi nggak? Frustasi, putus asa. Baca surat 19 ayat 23. Surat 19 ayat 23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ya. Ia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ya, Siti Maryam putus asa nggak Bu? Lebih baik mati aja dah kalau gini mah. Ya kan begitu bahasanya ya. Saya nggak diperhatiin, ditinggalkan. Lihat Bu, Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan amal soleh kita, meskipun terkesan belum dibales. Kebaikan Siti Maryam dari kecil, dewasa, remaja sampai dewasa, sampai dibikin hamil tanpa pernah disentuh suami, sampai dia dikucilkan, itu dia nggak pernah protes, tuh amal soleh semua tuh, nerima semua, nggak pernah komplain. Lalu begitu melahirkan sendirian, baru dia putus asa, mendingan mati aja dah kalau gini ya Bu. Putus asa itu kira-kira salah apa enggak? Salah. Tapi karena dia punya tabungan amal soleh Bu, kira-kira dia ditolong nggak tuh sama Allah? Siapa yang nolongin dia? Yang nolongin dia siapa fisiknya? Malaikat siapa? Ayat 24 nih Bu baca. Jibril turun. Pertanyaannya, Jibril tugas utamanya apa Bu? Kepada siapa? Kepada Nabi. Siti Maryam Nabi bukan? Nah, kenapa sampai Allah perintahkan Jibril untuk menyelamatin manusia biasa yang bukan Nabi? Karena dia punya tabungan amal soleh kan, yang mungkin saja Allah jadikan itu dikumpulin pada saat genting, itu yang dipakai buat menyelamatin kita. Betul nggak Bu? Ya. Sama kayak Nabi Yusuf Bu. Nabi Yusuf kan orang baik ya. Dipersekusi sama kakaknya, nurut, dilemparin ke sumur, nggak pernah komplain, dijual jadi budak, nggak pernah komplain. Udah dijual jadi budak, tiba-tiba diajak masuk kamar sama perempuan. Ya, diajak masuk kamar. Kalau dia nggak punya tabungan amal soleh, kejadian nggak tuh dia kira-kira berzina sama perempuan? Bisa jadi kejadian, ya? Tapi Allah turun, Allah memberikan tanda, makanya nggak kejadian tuh Pak. Ya, di situ kan ayatnya surat 12-24 coba Ibu baca. 12-24. Pelan-pelan dibaca Bu. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak Oke. Perempuan berkehendak kepadanya. Berarti perempuannya mau ya Bu ya? Oke, terus? Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Berarti Nabi Yusufnya mau nggak? Mau juga kan? Lalu? Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhan. Tuh, ada Allah ngasih tanda kan? Kalau Allah nggak ngasih tanda, kejadian tuh Pak. Benar nggak? Karena perempuannya mau, Yusuf pun mau. Tapi karena Allah memberi tanda, jadi nggak jadi tuh Bu. Kenapa Allah nurunin tanda? Ya mungkin ini karena amal solehnya, kesabarannya dia. Dilempar ke sumur nggak komplain, dijual jadi budak nggak komplain. Begitu di suatu saat yang genting, Allah selamatkan dengan cara dikasih tanda. Begitu dia, wah ada salah nih. Makanya dia kabur. Jadi kalau hari ini kita sedekah, beramal soleh, terkesan belum dibalas sama Allah, bisa jadi nanti dibalas pada saat kita genting. Berapa banyak orang yang hari ini genting, darurat, istrinya harus dioperasi, duit nggak punya, minta tolong orang lain, nggak ada yang minta tolong, nggak ada yang nolongin. Ini ada teman saya dokter Bu, yang saya udah ceritain kan pekan lalu kok pasal. Ya. Jadi dia berobat ke dokter, udah nggak ada duit lagi buat berobat Bu, terpaksa dia pulang lebih cepat, padahal belum sembuh. Ternyata dokternya lagi nyairin duit buat haji kan, ternyata uang haji dipakai buat ngobatin dia. Ya, uang haji dipakai buat ngobatin orang tersebut, dan ternyata setelah dicek orang yang sakit tersebut orang soleh, orang baik Bu.
Orang soleh, orang baik yang selama ini nggak pernah protes, nggak pernah marah, semuanya dia terima dengan sabar. Si bapak tadi sakit bisa berobat lebih lanjut dengan uang dari dokter. Dokter tersebut ternyata tetap bisa berangkat haji kan dengan cara-caranya Allah. Bahkan hajinya haji khusus, haji ONH plus. Makanya hari ini kalau kita bersedekah, meskipun belum terkesan belum dibalas, nggak usah pusing. Bisa jadi Allah tumpuk, bisa jadi Allah tumpuk untuk momen-momen darurat. Ya, ya. Karena Allah udah bilang wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang beriman, itu udah pasti. Tapi yang harus dipahami adalah sedekah itu satu upaya ikhtiar kita untuk menyatakan kepada Allah bahwa ini milik Allah. Kalau Allah minta ya saya kasih. Tapi ingat Bu, Allah tuh mintanya cuma istilahnya minjem, pasti dikembalikan. Kalau pasti Bu perlu ditagih-tagih apa enggak? Enggak. Makanya nggak usah nagih-nagih sama Allah kan. Ya, ini yang pertama Bu. Ya. Jadi ini yang pertama, kita harus tanamkan di dalam hati yang namanya sedekah itu adalah karena ini milik Allah, bukan milik kita. Buahnya pesan. Yang pertama, yang kedua Bu. Yang kedua, hakikatnya sedekah itu buat menghapuskan dosa. Ya, ini ada di surat 2 ayat 271. Ya. Hakikatnya sedekah adalah sedekah, mau kurban, mau zakat, mau wakaf, mau infak, semua hakikatnya adalah penghapusan dosa. Baca surat Al-Baqarah 271, silakan. Tahu? Nah, Al-Baqarah 271. Jika kamu menafkahkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Ya. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Lihat tuh. Sedekah itu Allah bilang wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, menghapuskan kesalahanmu. Menghapuskan. Jadi tujuan utama sedekah untuk apa? Menghapuskan kesalahan. Ya. Menghapuskan kesalahan. Tapi kita kalau lagi sedekah, pernah minta nggak menghapuskan kesalahan? Oh bener, kemarin. Kalau sekarang udah tahu. Kemarin kalau sedekah mintanya apa? Minta rezeki lagi, minta sehat, minta bisnis lancar, gitu ya. Pernah nggak minta ya Allah dengan sedekah ini menjadi penghapus dosa saya? Pernah nggak? Sekarang harus ya. Kalau kemarin belum tahu, nggak apa-apa, belum tahu lah. Sekarang ganti Bu, ya. Bilang sama Allah, ya Allah sedekah saya ini adalah sebagai bukti bahwa harta ini milikmu, aku kembalikan kepadamu. Semoga jadi penghapus dosa saya. Kenapa Bu harus dihapusin dosa? Ya, karena ada satu masa nanti di padang mahsyar Bu, video kehidupan kita akan disetel. Ya, video kehidupan kita akan disetel. Itu kalau udah disetel ditonton sama miliaran orang di situ. Kira-kira malu nggak tuh kalau aib kita semuanya dilihat orang? Malu, makanya kita minta sama Allah, ya Allah hapuskan dosa saya. Ada doanya kan? Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Apa artinya itu? Pertama, Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Satu. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah dosa-dosa saya. Wa kaffir anna sayyi'atina itu caranya apa? Sedekah tadi yang ayatnya dibaca. Wa yukaffir ankum, wa yukaffir bukan kafir, kafaro ya, kafir. Itu tuh dibersihkan. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, dihapuskan dosa-dosa kita. Yang mana Bu? Surat Ali Imran 193. Surat 3 ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Surat 3 ayat 193. Jadi yang diminta bukan diampunin dosa ya Bu, tapi dihapuskan kesalahan. Supaya nanti pada saat di padang mahsyar video kita nggak ditonton orang banyak Bu. Ya. Tidak dihapus, tapi begitu disetel yang nonton cuma kita sama Allah doang. Supaya kita sadar Allah tuh menghapuskan dosamu yang ini loh. Sekian
sekian lama kita hidup, sekian tahun kita hidup, dosa-dosa kita ini dihapuskan sama Allah, silakan masuk surga. Jadi bahagianya luar biasa kan pada saat itu, ya. Ya. Jadi yang kedua yang namanya sedekah adalah upaya penghapusan dosa. Tapi kita jarang minta kan? Yang sering diminta, ya Allah lapangkanlah rezeki saya dengan sedekah ini. Ya Allah sehatkan badan saya. Bukan rezeki udah dijamin apa belum? Udah. Namanya sedekah 1 dibalas 700 udah dijamin kan sama Allah kan? 1 dibalas 10 udah dijamin sama Allah kan? 1 dibalas berkali lipat udah dijamin sama Allah. Yang udah dijamin mah jangan diminta Bu. Ya, kan udah dijamin. Nggak diminta juga dikasih kok. Ya kan? Tapi yang harusnya diminta yang belum dijamin apa? Penghapusan dosa. Itu belum dijamin. Ada nggak yang udah dijamin dosanya dihapusin? Nggak ada. Termasuk saya juga belum dijamin kok. Jadi hari ini kita minta yang belum dijamin. Yang udah dijamin mah meskipun tidak diminta pasti dikasih. Ya kan? Coba kerja di kantor apa? Kerja di kantor. Ada yang kerja di kantor yang gajian. Kalau kerja di kantor gajian pernah minta nggak sama bos tanggal 15 bos gaji saya dibayar bos? Pernah minta nggak? Nggak pernah karena udah dijamin kan? Benar nggak? Kalau mau minta yang belum dijamin bos, kira-kira tahun ini saya bisa dapat mobil nggak bos? Kira-kira targetnya berapa supaya dapat mobil, benar nggak? Itu kan belum dijamin. Jadi jangan minta yang sudah dijamin. Bukan berarti salah, Bu. Karena yang udah dijamin mah nggak diminta aja pasti dikasih. Makanya lihat orang kafir saja Bu, yang bersedekah ada yang miskin nggak? Nggak ada. Ibu tahu Bill Gates tahu? Kenal di mana? Bill Gates itu Bu tahu nggak? Bill Gates itu punya lembaga sedekah, lembaga sosial, namanya My Gift Place. Tahun 1000 di bawah tahun 2019 hartanya 1.350 triliun. 1.300 triliun. Dia sedekahkan 50%, 650 triliun ke yayasannya dia sendiri. Setelah dia sedekahin 650 triliun berarti hartanya sisa 650 triliun kan, setengah kan? Begitu corona tahun 2020 2023 hartanya naik jadi 1.900 triliun. Sedekah 650 triliun hartanya malah naik jadi 1.900 triliun. Itu aja bukan orang Islam, betul nggak? Bukan orang Islam. Sedekah itu bikin hartanya nambah banyak. Apalagi kita orang Islam. Jadi yang maksud saya, kalau yang udah dijamin mah meskipun nggak diminta pasti dikasih. Oleh karena itu mintalah yang belum dijamin apa? Penghapusan dosa. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, pada hakikatnya sedekah adalah minta ridho Allah. Pernah baca ayatnya Bu ya? Surat Al-Baqarah ayat 272. Surat 2 ayat 272. Surat 2 ayat 272. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Oke, terus? Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Oke, satu tuh ya. Apapun yang kamu infakkan kebaikannya untuk dirimu sendiri. Oke. Dan Terus? janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Lihat tuh. Janganlah kamu berinfak kecuali mengharapkan ridho Allah. Yang ketiga. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi Tuh. atau dirugikan. Yang ketiga lihat. Apapun yang kamu infakkan pasti dibalas oleh Allah dengan penuh. Tidak ada yang dirugikan. Berarti yang namanya dibalas udah pasti ya Bu ya. Tuh. Jadi nggak usah khawatir dengan balasan karena balasan itu udah pasti. Meskipun nggak minta pasti dibalas. Tapi yang belum dijamin apa? Ridho Allah. Makanya Allah bilang janganlah kamu bersedekah kecuali mengharap ridho Allah. Makanya yang diminta sekarang dua nih ya, minta penghapusan dosa dan minta ridho Allah. Ya Allah, harta ini milikmu, maka aku sedekahkan di jalanmu. Semoga sedekah ini menjadi wasilah penghapus dosa di masa lalu, dan semoga ini menjadi wasilah engkau ridho kepadaku. Itu yang diminta. Karena kalau minta rezeki diperluas itu udah pasti. Balasan yang banyak pasti. Ya, meskipun nggak diminta pasti dibalas. Ya, coba aja Bu sedekah, meskipun ibu nggak minta ya Allah lapangkan rezeki saya, nggak minta tetap akan dibalas. Jadi minta penghapusan dosa sama ridho Allah. Oke? Ya. Jadi mulai sekarang kita latihan ya Bu ya.
Tapi memang gatal mulutnya kalau nggak minta ya. Ya Allah, lapangkan rezeki saya. Ya itu, tapi itu ketiga lah. Setelah itu minta penghapusan dosa, minta ridho Allah, baru minta yang lain-lain tuh. Ya Allah, pengen mobil baru, ya ketiga dah. Ya yang penting yang penghapusan dosa sama ridho udah diminta duluan. Berarti SOP doa menjalan udah benar. Udah benar, memang betul. Pertama, semoga Allah terima, Allah ridhoi. Ya. Ya, betul. Mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua Ya. dan menjadi wasilah digugurkan dosa dan Betul. Tinggal tambahin ridhonya ya. Ya, biasanya Ani tambahin ridho. Alhamdulillah. Anda udah tahu itu pernah, saya juga pernah bilang ridhoi. Ya. Jadi dua itu yang utama Bu. Nah lihat, kalau Nabi Ibrahim lebih lagi merendahkan diri. Ya Allah, terimalah amal-amal saya. Surat Al-Baqarah 127 ibu coba baca. Ini Nabi Ibrahim merendahkan diri di hadapan Allah. Setelah dia meninggikan fondasi Ka'bah, dia bilang apa? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amal-amal kami kan. Itu yang jadi SOP-nya berjalan kan? Surat 2 127. Ini apa? Kenapa kita merendahkan diri coba? Baca dulu dah surat 2 ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim mendirikan fondasi Baitullah bersama Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Lihat, Nabi Ibrahim itu kenapa dia jadi Khalilullah? Karena dia merendahkan diri di hadapan Allah. Udah dia kerjain, udah dia bangun fondasinya, terus dia bilang, ya Allah, terima ya kerjaan saya. Gitu ya bro. Terima ya amal-amal saya. Itu merendahkan diri kok. Kenapa kita harus merendahkan diri? Kenapa kira-kira? Karena orang yang merendahkan diri di hadapan Allah adalah penghuni surga. Ini kata saya apa kata siapa kira-kira? Kata Allah, Bu, surat 11 ayat 23. Apa? Boleh. Nah, Sesungguhnya ya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Ya. Mereka kekal di dalamnya. lihat Bu, orang yang beriman dan beramal soleh. Nabi Ibrahim beriman nggak? Ya. Jelas ya. Habis itu dia membangun Ka'bah, itu amal soleh bukan? Lalu dia merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, itulah penghuni surga. Makanya Bu, hari ini habis ngapain pun kita rendahkan diri, ya Allah, semoga Engkau terima amal soleh saya. Itu upaya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau ibu lagi masak, dipuji orang, alhamdulillah makanannya enak ya, langsung rendahkan diri. Semua atas izin Allah, makanannya enak karena izin Allah. Itu merendahkan diri Bu namanya. Ya. Wah hebat ya rumahnya bagus, alhamdulillah semua atas izin Allah. Itu merendahkan diri namanya. Orang yang merendahkan diri di hadapan Allah penghuni surga. Seakan-akan kita merendah di depan manusia, enggak, ini akan dimuliakan sama Allah. Lihat. Ya, ini udah rumus Bu. Ini udah rumus. Pokoknya kalau ibu punya keberhasilan apapun dan dipuji oleh siapapun, langsung bilang, langsung rendahkan diri di hadapan Allah. Ya, semoga Allah ridho sama saya ya. Ini semua karena izin Allah. Ya, ini rumusnya. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Makanya kenapa dia jadi Khalilullah? Satu, nggak pernah menganggap dirinya, nggak pernah menganggap itu hasil kerjanya, nggak pernah menganggap ini hasil upaya usahanya, nggak pernah. Ini karena rahmat Allah. Ya, ini semoga Allah terima. Jadi merendahkan diri terus di hadapan Allah. Jadi inilah SOP yang harus kita lakukan saat kita beramal soleh. Mau bentuknya sedekah, mau bentuknya zakat, wakaf dan lain-lain, rendahkan diri di hadapan Allah. Oke Bu ya. Jadi utamakan minta penghapusan dosa, utamakan minta ridho Allah. Kalau soal dibalas berbalik, dibalas berlipat ganda, udah pasti. Oke? Oke Bu, silakan tadi mau nanya Bu. Kalau lagi sujud? Boleh. Kalau ya tapi doa sujudnya dibaca dulu ya. Begitu doa sujud dibaca, ibu mau doa apapun boleh. Kalau doanya pakai bahasa Arab boleh di-share. Pada taqabbal minna, tapi pelan-pelan kedengeran sama kuping sendiri. Tapi kalau doanya pakai bahasa Indonesia, dalam hati aja. Jangan pakai suara batal soalnya. Ya Allah, terima amal ibadah saya batal. Tapi dalam hati boleh. Ya, itu aja. Boleh silakan. Terutama di sujud terakhir. Ya, makanya disunahkan imam itu kalau sujud terakhir dipanjangin supaya berdoa dulu. Ya. Oke, ada lagi? Jadi besok berkurban tuh semangatnya beda ya. Besok mau kurban, kenapa kita kurban? Karena harta milik Allah. Jawabannya gitu aja. Kenapa ibu kurban kambing? Karena punya Allah. Nah, kok ibu korbannya banyak banget? Ya memang duitnya Allah. Selesai Bu. Tuh gak bakal dibantah orang Bu, dijamin. Iya kan? Gak mungkin dibantah orang. Kalau ibu bilang begini,
kenapa sedekahnya korbannya kambingnya banyak banget? Ya kan duitnya banyak. Ntar jawabnya dia sama banget kan gitu. Tapi kalau ibu jawab, kenapa korbannya banyak banget? Punyanya Allah. Dibantah nggak kira-kira? Gak mungkin dibantah, gak bakalan bantah. Gimana mau bantahnya? Ya, makanya saya untuk hal-hal tertentu kalau ditanya kenapa sih melakukan itu, perintah Allah, selesai. Contoh nih Bu, di sini kan ada namanya Mas Raihan ya. Mas Raihan dipanggilnya apa? Ambon. Saya nggak pernah manggil Ambon. Saya panggilnya Raihan. Terus dia nanya sama saya, kenapa Bang nggak pernah manggil saya Raihan? Karena Allah bilang jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Iya, kenapa? Karena Ambon itu diidentikan buruk soalnya kan. Ya, betul apa gitu loh. Jadi saya bilang nggak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Saya panggilnya Raihan. Tapi saya suka Bang. Enggak, ini perintah Allah. Terus saya nggak bisa dibantah. Ya, jadi mulai hari ini jangan panggil. Di rumah saya ada namanya Rahmat, dipanggilnya Panjul. Nggak pernah saya panggil Panjul, nggak pernah. Saya panggil Pak Rahmat sini. Sampai tetangga saya dulu, Pak Rahmat siapa itu? Oh Panjul, enggak Rahmat kalau saya manggilnya. Kenapa? Karena perintah Allah. Surat 49 ayat 11, jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Ayat 11. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. 49 ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan memperolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang mengolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Ya. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk pasti setelah beriman. Ya. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Ya, jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Meskipun kita suka, dulu saya namanya Indra, dipanggilnya Jejel. Iya, nggak ngerti juga Jejel apa. Iya. Tapi nggak mau, sekarang udah nggak mau panggil. Ya. Pokoknya semua nama udah dikasih, panggil dengan nama yang terbaik. Kalau mau manggil coba, Rasulullah memanggil istrinya apa? Umayyah, ya kan? Bukan dipanggil. Saya punya ada suami istri waktu itu konsultasi di rumah Quran Aksana. Dia bilang begini, Ustaz, istri saya itu susah banget dikasih tahu ya. Terus udah nggak lama ngobrol, bunyi itu teleponnya bunyi. Begitu bunyi tulisannya si bandel. Saya lihat betul karena handphonenya di depan saya kan, si bandel gitu kan. Si bandel masih bangor gitu ya. Saya bilang siapa yang nelpon? Istri saya. Pantesan gitu lu nggak bisa diatur. Kenapa? Karena namanya ditulis si bangor. Si bangor masih bandel gitu loh. Ya kan jadi doa nggak boleh. Saya dulu bikinnya tulisannya my dearest wife. Lalu sama Ustaz sama Kiai Lukman bilang ganti Bang, my dearest wife Solehah. Ganti dari istri Solehah. Oh itu berubah memang, itu beneran berubah. Alhamdulillah uang bulanan juga berubah tuh. Gitu ya. Jadi jangan memanggil dengan panggilan yang buruk, nggak boleh. Ini perintah Allah. Oke? Ada lagi yang mau nanya? Jangan. Apa aja mau nanya boleh. Nggak harus sesuai dengan materi ini. Kajian tanpa judul. Ya. Ada yang mau nanya? Silakan. Mangga Bu. Assalamualaikum. Saya kan mungkin tua kali ya. Ya, kalau udah tua mah udah wajar Bu. Sholat itu, Hah? sedang sholat, tahiyat yang pertama ingatnya pas rakaat ketiga, terus gimana Ustaz? Oh iya. Aku baru ingat mau ke rakaat ketiga. Terusan saya sholatin 4 rakaat. Ya. Terus Dilanjutkan apa saya langsung ngambil itu? lanjutin ke rakaat keempat lalu sujud sahwi aja. Terus tapi aja. Iya. Itu. Ya. Emang Ibu harusnya kan rakaat kedua duduk tahiyat kan? Ibu berdiri lagi kan? langsung ingat itu. Baru ingat kan? Nah, itu ibu lanjutin ke rakaat keempat, sujud tahiyat akhir langsung sujud sahwi. Karena nggak mungkin ibu tahiyat awal di rakaat ketiga. Jadi lupa tahiyatnya diganti dengan sujud sahwi di terakhir. Iya. Kalau sholat sendiri, ibu sujud sahwinya saat sebelum salam ya Bu. Begitu ibu udah doa terakhir kan, sebelum salam ibu sujud sahwi dulu 2 kali, baru salam. Tapi kalau sholat jamaah lebih baik salam dulu, baru sujud sahwi. Karena kadang-kadang jamaah bingung, apalagi kalau ketutup hordeng begini kan. Kita kan ingat ya waktu kita diimamin sama Syekh Jar Patel kan, dia sujud tilawah, sujud apa itu, sujud
Dia itu kunutnya kunut Hambali, Imam Ibnu Hambal, ya kan? Sehingga kita bingung semua kan. Selesai salam saya dengar orang yang ketutupan maghrib pada ketawa-tawa kan? Karena bingung. Iya, karena nggak tahu kan yang bisa lihat. Jadi saran saya kalau imam salah di saat dia mengimami, terus jamaahnya ada perempuan yang ketutupan hordeng, kan nggak tahu, nggak lihat dia. Itu sujud sahwinya setelah salam aja. Setelah salam baru dia sujud sahwi sendirian, karena dia yang nanggung tuh dosanya. Tapi kalau sebelum salam terus dia Allahu Akbar, jamaah bingung nih, ini mau ngapain nih, berdiri apa duduk nih? Ya kan tahiyat akhir udah tinggal salam, kok Allahu Akbar, ngapain tuh Pak? Ya kan kalau yang makmum di belakang imam ngeliat tuh, oh sujud lagi bisa ikut. Kalau yang di balik hordeng bisa lihat nggak? Masa begini? Batal loh Pak. Ya kan? Gitu. Jadi ini fikih, memang imam harus paham fikihnya. Banyak imam hari ini nggak paham fikih, makanya begitu dia salah dia kerjain aja, makmum jadi bingung, maka kelihatan berantakan makmumnya. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau ibu lupa rakaat ketiga, lupa tahiyat awal, ibu terusin ke rakaat 4, langsung tahiyat akhir, langsung sujud tahmid. Kalau sholat sendirian. Tapi kalau ibu ya biasanya kalau itu sholat sendiri kan. Kalau sama imam kan imam yang salah ya. Imam. Ada lagi yang lain? Mana? Ini dalam konteks sebagai customer service. Sering kan ya kadang saya broadcast bermacam-macam onta ya. Dan seringnya tuh kalau mereka nggak mau infak lagi, mereka bilangnya buat kebutuhan aja kurang, atau kayaknya nggak dulu gitu. Nah terus respon saya, ya saya doain semoga dimudahkan urusan dan lain-lain. Cuman maksud saya sayang, selama ini dia sudah istiqomah gitu. Udah dari awal infak beras, yang saya sayangkan tuh otak-otak yang istiqomah tiba-tiba berhenti. Nah itu apa yang harus saya lakukan? Kan rumusnya memang begitu ya. Rumusnya adalah surat 29 ayat 2. Orang yang sudah berbuat baik pasti diuji kembali. Surat Al-Ankabut ayat 2, surat 29 ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan bahwa dia sudah beriman tanpa diuji kembali, dengan mengatakan dia sudah bersedekah tanpa diuji kembali, dengan mengatakan saya sudah jadi otak istiqomah sekian lama tanpa diuji kembali. Pada saat orang diuji, respon orang kan tidak. Betul nggak? Respon orang tidak pada saat dikasih ujian. Ada yang tobat, ada yang tetap, ada yang berbuat baik, ada yang tetap zolim, ada yang bodoh amat. Ini dalilnya surat 35 ayat 32. Ya, surat 35 ayat 32. Ada orang yang begitu dikasih ujian, responnya tidak. Ada yang mau kembali ke jalan Allah, ada yang cuek aja, ada yang tetap berbuat zolim. Surat 35 ayat 32, coba dibaca. 35. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Ada yang tetap berbuat salah, ya kan? Terus? Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Cuek aja. Ya? Dan di antara mereka ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ada yang berbuat kebaikan. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, ya. Orang-orang yang diuji seperti ini, kalau di dunia perCS-an sepertinya nggak bisa diajak ngobrol lewat WA. Saran saya diundang, Bu, bagaimana kalau datang ke SDN? Kalau jauh? Ya, kalau jauh boleh nggak kita telepon untuk dikonsultasikan? Ya, karena kan ini kebanyakan manusia itu kan bersikap berdasarkan prasangka, betul nggak? Bukan pakai ilmu. Kebanyakan manusia itu bersikap karena prasangka. Karena dia pikir duitnya kurang, maka dia berprasangka kalau saya sedekah nanti makin kurang lagi duitnya. Kan prasangka itu, ya kan? Padahal harusnya justru pada saat gak punya duit, Bu, harusnya makin banyak sedekah. Begitu banyak duit, tambah banyak lagi sedekah, kan begitu. Kenapa? Dalilnya surat 65 ayat 7. Surat 65 ayat 7. Surat At-Tolak ayat 7. Liyunfik zu sa'atin min sa'ati. Silakan. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah telah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, lihat. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah ini ba'da usri yusra. Kalau surat Al-Insyirah
Ma'al usri yusra kan. Jadi sebetulnya kalau dia lagi sempit harusnya sedekah. Kenapa? Dengan sedekah Allah akan memberi kelapangan setelah kesempitan. Tapi nggak mungkin dijelasin by WA nih, mau nggak mau kan harus ditelepon, diajak ketemu kan gitu ya. Takutnya dia salah sangka kalau di WA. Ya Bu, sebetulnya kalau lagi susah justru harus bayar sedekah. Nanti ini orang maksa amat sih, karena salah pengertian. Tuh. Makanya kenapa Allah bilang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah? Kenapa ngajak ke jalan Allah itu dengan hikmah? Ya kan? Karena kalau nggak pakai hikmah takut salah sangka. WA yang normal aja kita sering salah sangka kan? Bahkan begini apa sih ngomongnya gitu, padahal kayak orang berantem, padahal nggak begitu padahal. Jadi di dunia perceesan memang kita harus lihat nih. Jangankan di dunia perceesan, di dunia perustatan saja. Ya, kira-kira apakah semua orang bisa dinasihati? Enggak juga. Enggak mentang-mentang ustadz duduk langsung nasihatin orang, enggak juga kalau nggak nanya, enggak dinasihati Bu. Saya punya nih ustadz Bu, mohon maaf saya dipanggil ustadz sama orang lain kan, meskipun saya nggak pernah mengustadkan diri saya. Tetangga saya sebelah rumah Bu, main gaple, mabok, berisik-berisik dan lain-lain, nyanyi-nyanyi. Ya kan kita kan nggak gangguin. Tapi karena rumah di kompleks saya kan personal banget, pribadi-pribadi itu kan, individualis semua kan. Jadi nggak pernah ketemu sama orangnya, sehingga nggak pernah punya kesempatan menasehati dia. Ya kan? Lalu saya bilang sama Allah, ya Allah izinkan, berikan kesempatan untuk saya untuk menasehati dia. Lalu Allah datangkan kesempatannya kapan? Pada saat dia ada masalah keluarga, butuh pertolongan tetangga yang ada cuma saya doang. Akhirnya dia ketok pintu kan, begitu ketok pintu minta tolong Pak, oke tolongin, anterin dan lain-lain. Selesai urusannya dari rumah sakit, balik ke rumah lagi baru dia ngomong, makasih banyak ya Pak atas pertolongannya. Nah ini kesempatan saya ngomong nih, ya kan? Iya Pak sama-sama, tapi mohon maaf ya Pak, kalau mabok-mabok minum-minum jangan berisik-berisik. Ya kan? Karena kalau udah mabok, karena kan biasanya udah ketawa macam-macam kan, namanya orang mabok kan hilang kesadaran kan. Bapak mengganggu tetangga, saya nggak mengganggu bapak maboknya, apalagi di agama bapak mungkin mabok tidak haram. Kalau di agama Islam mabok itu dilarang, karena dia non muslim orang Batak. Saya nggak mau larang bapak mabok di rumah bapak sendiri, tapi minimal kalau mabok jangan ngeganggu tetangga berisiknya. Ya kan? Bayangin. Jadi dikasih kesempatan untuk dakwahnya saat dia butuh tuh. Jadi nggak perlu harus ketok pintu dakwah. Lihat Rasulullah SAW waktu diludahin sama orang kafir Quraisy. Selama diludahin pernah diceramahin nggak Bu? Enggak, diterima saja tuh ludahnya dillah. Sampai Allah izinkan ada satu kesempatan orangnya sakit, Rasulullah dakwah nggak? Dengan cara nengok yang sakit bawa buah. Nggak sempat diteramahin udah masuk Islam duluan coba. Inilah dia. Karena yang namanya nasihatin orang nggak melulu lewat mulut, kadang-kadang lewat perilaku kan. Makanya yang kayak tadi urusan perceesan mungkin nggak bisa tuh by WA, oh ya sudah Bu kita doakan. Tapi kalau Ibu ada waktu ada di Jakarta boleh kita silaturahmi ya Bu. Kalau nanti Ibu ada di Jakarta atau kalau Ibu di luar kota boleh nggak nanti suatu saat ada kajian online kita kasih linknya Bu, ya kan? Mungkin dengan melihat kajian dia jadi sadar lagi, jadi ingat lagi, semangat lagi. Besok ada Ustadz Lukman kasih mau kajian online, saya kasih linknya ya Bu, ya. Karena kalau langsung dibalas di situ bisa jadi nggak ngerti banget, orang lagi susah nih, orang maksa bener kan gitu ya. Makanya kita harus cari cara untuk mendekatkan dia kepada Allah kan, cari cara terus kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah terus cara untuk mendekat kepada Allah. Jadi ada orang yang jauh dari Allah, kita cari cara bagaimana ngajak dia mendekat kepada Allah. Kalau di WA nggak bisa, tunggu momennya. Kirimin link kajian Bu, hari ini ada waktu nggak? Ada kajian Kiai Lukman, kirim linknya. Mudah-mudahan hari itu Kiai Lukman lagi bahas soal rezeki kan? Ya, gitu. Mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, ada lagi? Maka silakan mau nanya. Mas, mau nanya Bapak? Mana Bu? Mau pulang? Oh iya lah, nggak apa-apa. Ya mungkin itu aja Ustaz. Siap. Ada lagi? Mana Bu? Silakan. Ini ada orang pinjam duit kita, pinjam 500 ya. Ya. Besok pagi sampai balikin, terus nggak dibalikin, tadi balikin 2 hari kemudian, nggak apa-apa, diam aja. Terus nggak nyampe besoknya lagi pinjam lagi, balikin lagi, pinjam lagi, balikin lagi, dalam seminggu bisa berkali-kali pinjam balikin lagi itu di 5 hari. Terus kan Bosan. Kenapa bosan Bu? Kalau dia minjam dan dia mengembalikan berarti dia amanah. Betul nggak? kan lagi kita lagi sibuk lagi apa, telepon WA,
Iya, tinggal. Nah ini dia yang harus dipahami ya. Kemudian, jangankan soal minjem meminjam, ya fitnah saja kata Allah. Kalau ibu dengar kabar buruk, apa kata Allah? Surat 24 ayat 11. Surat 24 ayat 11. Ini fitnah ya, bukan orang datang minjem duit nih. Fitnah kan lebih buruk lagi dong daripada diutangin. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Tuh, lihat Bu. Jangan berpikir berita bohong itu buruk bagi kamu, bisa malah baik bagi kamu, coba lihat. Jadi kalau ada orang datang nelpon ibu pas ibu lagi sibuk, jangan berpikir itu buruk buat ibu. Bisa jadi baik buat ibu, bisa jadi. Makanya jangan punya prasangka buruk. Ibu lagi sibuk, oh mohon maaf sebentar ya, lagi ada tamu, cukup begitu saja. Tapi ibu punya prasangka baik. Oh, dia nelpon pas saya sibuk. Berarti mungkin ini peringatan dari Allah supaya ibu kembali fokus, ingat Allah mungkin ya, bukan nggak tahu nih Allah mau berkehendak apa kan? Jangankan orang nelpon minjem duit, berita buruk, berita bohong saja, ibu nggak boleh punya prasangka buruk tuh, bener nggak? Ya? Gimana Bu? Berani nerima nggak kayak gitu? Memang kalau dipikirin pakai akal nggak masuk akal Bu, emang bukan urusan akal ini. Ya nggak apa-apa, biar bolak-balik pun nggak apa-apa, jangan punya prasangka buruk. Ibu punya prasangka buruk, bolak-balik dulu jadi repot, saya ini punya prasangka buruk. Gak boleh Bu. Ya memang dia ujiannya ibu kan. Nah. Iya. Terus kalau kesel, terus saya harus bilang, oh iya Bu kesel, nggak bisa. Saya tetap harus sampaikan dengan benar kan. Ibu nggak boleh prasangka buruk. Ya tinggal bilang aja, mohon maaf ya nanti lagi ya, saya lagi ada tamu. Mohon maaf ya, memang begitu. Bisa nggak dihindarkan? Anggaplah ibu marah sama dia. Kamu jangan minjem saya lagi kan, gangguin saya. Kira-kira begitu dia hilang, datang nggak orang lain yang begitu lagi kira-kira? Bisa aja datang lagi. Kalau teleponnya nggak kita angkat, kita tahu nih ada telepon dia bunyi gitu. Nggak kita angkat dulu atau WA-nya nggak kita baca. Kalau uzur nggak ada masalah. Ini saya juga yang WA banyak nih nggak saya angkat-angkat. Kan uzur lagi ngisi kajian. Kecuali ibu nggak ngapa-ngapain, telepon datang, biarin aja. Berarti ibu yang cari-cari alasan kan sebetulnya kan, dia kan? Iya, mana lagi masak tuh. Ya kalau lagi masak ntar aja. Iya. Itu kan berarti ada kesibukan kan. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, kan saya baca kalau lagi nggak ngapa-ngapain kan. Kalau lagi masak, ya ada telepon tunda aja dulu. Ya kan? Ntar selesai masak baru bilang, saya tadi lagi masak, maaf ya, selesai. Atau kalau nggak angkat sebentar lagi masak, ntar ya, tutup. Gak ada masalah. Saya juga pernah kalau kajian baru mulai tiba-tiba telepon, baru mau mulai kajian, ntar ya. Jangan punya prasangka buruk Bu. Nomor satunya itu aja, jangan punya prasangka buruk, bersihin hati. Makanya Allah bilang orang yang selamat adalah orang yang ilaman Allah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang nggak pernah punya prasangka. Dan berprasangka itu kata Allah sebagian besar adalah dosa. Surat 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadz-dzann. Jangan banyak prasangka, benar nggak? Dia nelpon ya, apalagi kebiasaannya minjem duit Bu nih, mohon maaf ya. Saya pernah berprasangka buruk sama kakak kandung saya sendiri. Oke, malam dia telepon, deh besok gua ke rumah lu ya, dia ngomong gitu. Ngapain nak? Mau pinjam duit? Oh iya deh, besok ditungguin. Jam berapa? Jam 7 lah, dia bilang. Oke, besok jam 7 dia datang Bu. Apa prasangka saya ke dia? Mau pinjam duit nih? Ternyata apa kejadiannya Bu? Bukan, ternyata dia bilang ini deh, nggak jadi duit ya, dapat rezeki, kesini mau bawa kue, coba bayangin. Makanya kenapa Allah bilang jangan banyak prasangka. Dari malam sampai besok pagi Allah punya kuasa untuk menyelamatkan dia. Tuh. Makanya jangan punya prasangka. Meskipun ibu tahu misalnya si nama si fulan bolak-balik telepon biasanya minjem duit, tiba-tiba dia telepon lagi, paling mau minjem duit, belum tentu, benar nggak? Makanya jangan punya prasangka buruk. Tapi kalau diangkat pas dia telepon lagi, tuh benar kan minjem duit, biarin aja. Apakah semua orang minjem duit harus dibayar, harus dikasih? Enggak. Apa iya orang minjem duit harus dikasih? Enggak, baca surat 17 ayat 29 coba. Dalam sebulan bisa. Iya, terserah itu mau sebulan mau berapa kali kan apa harus dikasih? Kenapa kamu bisa nggak kasih? Nah ini baca surat 17 29. Sesungguhnya yang kamu sembah 17 26 berarti 26. Itu 29 apa 26? 17 surat 17 ayat 29 salah itu kayaknya. Itu surat berapa? Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Iya tuh. Terbelenggu pada lehermu. Lanjut. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan
mengulurkannya sangat pemurah. Ya. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Lihat tuh. Jangan terlalu pelit, lekek leher, jangan terlalu pemurah. Nanti kamu tercela dan menyesal. Terlalu pelit, tercela, dikatain orang, betul nggak? Terlalu pemurah, nyesel nggak barusan? Orang balik Ustaz, dia sebulan bisa berapa kali? Nyesel apa nggak tuh? Iya. Nyesel nggak tuh? Ya. Kira-kira kalau nyesel gitu pahalanya ada nggak Bu? Nih, saya rugi 2 kali Bu, ya kan? Jadinya rugi 2 kali, coba. Udah ibu nolongin dia, tapi ibu kesel, pahalanya hilang. Jangan, sayang. Ya, kalau ibu mau nolong, tolong saja. Setelah itu tahan semua keluh kesahnya. Kalau ibu nggak mau nolong, bilang saja mohon maaf ya, saya nggak bisa nolongin lagi. Selesai. Emang harus nolongin? Enggak kan? Kan? Ya, makanya harusnya tabayun dulu. Kenapa sih kamu bolak-balik minjem? Ada apa? Kan gitu. Nah, Iya, ya. nanya Ustaz. Ya. Katanya di toko belum laris, sementara ada uang mau beli ini itu apa anak lagi. Iya. Kalau ibu mau nolong, habis itu sudah silent. Kalau ibu mau nolong, silent supaya jadi pahala. Kalau ibu nggak mau nolong, juga silent juga. Jangan ngomong ayah enggak. Jangan sampai ibu nolong, tapi setelah itu ibu mengeluh, nanti pahalanya hilang. Rugi 2 kali. Ya. Kalau menurut ibu itu masih di area kemampuan ibu, silakan saja. Makanya lihat, kan kita pernah bahas kan, ujungnya meminjamkan duit itu apa sih? Ujungnya meminjamkan uang, ujungnya apa? Sedekah. Ujungnya meminjamkan uang sedekah. Surat Al-Baqarah 280, coba baca. Dan jika orang lupa dan terlalu berat, maka berilah tetap itu sampai dia memperoleh kelapangan. Ya. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagi kamu Betul. jika kamu mengetahui. Nah lihat, benar tak? Ujungnya meminjamin duit apa? Sedekah kan? Kalau yang utang itu kesulitan, nggak bisa bayar, mudahkan. Kalau kamu sedekahkan lebih baik. Berarti ujungnya minjemin duit apa? Sedekah. Berarti kalau ibu siap meminjamkan uang 500.000, berarti ibu siap sedekah 500.000. Kan begitu rumusnya kan? Bener kan? Ini mental yang harus ditanam dalam hati begitu. Kalau ada orang datang minjem duit dong, oh ya saya mau sedekah berapa? Kan begitu. Ya. Oke? Udah. Bolak-baliknya jangan diprotes lagi, Bro. Bisa ayo protes sama sana kan sama aja protes juga. Kan Allah denger juga. Iya kan? Iya. Allah ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah tahu yang kamu nyatakan dan kamu sembunyikan. Meskipun ibu cuma cerita, saya kan cerita sama ini kan Allah denger juga. Emang cerita sama Ustaz sama cerita ke teman Allah beda. Allah tetap denger. Gitu ya Bu ya. Meskipun gak masuk akal Bu, memang ini bukan urusan akal. Ini urusan iman. Makanya Al-Quran yang dibaca. Kalau pakai akal Bu, saya ajak mikir logis Bu. Coba logikanya mau bayangin, kan gitu ya. Tapi logika benar apa nggak kira-kira? Belum tentu benar. Orang beriman itu mengikuti kebenaran yang berasal dari Tuhannya. Kebenaran apa yang dari Tuhan kita datang? Al-Quran kan? Jadi ikutilah kebenaran yang datang dari Allah. Dzalika bi annal ladzina kafaru tabaul batil wa annal ladzina amanu tabaul haqqo min rabbihim. Sesungguhnya orang beriman mengikuti kebenaran yang turun dari Tuhannya. Surat 47 ayat 3. Jadi ibu sekarang jangan ngikutin kebenaran yang berdasarkan logika. Ikutin kebenaran yang berasal dari Allah. Surat 47 ayat 3. Surat 47 ayat 3 ya. Surat Muhammad ayat 3. Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil dan sesungguhnya orang-orang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Nah, jadi ibu ikutin kebenaran dari siapa? Kalau Allah bilang begitu, masa ibu mau tolak sih? Ya kan? Benar nggak? Iya. Kalau kebenaran menurut orang pinter, kebenaran menurut orang kaya kan bisa beda-beda ya. Tapi kalau kebenaran menurut Allah, semua harus nurut sama. Gitu ya dia. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah jam berapa sih? Saya nggak lihat jam. Jam 9. Oh lewat 10. Terakhir ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada kita tutup. Nanti kita ketemu pekan depan. Mudah-mudahan Kamis ya. Kalau nggak bisa Kamis, kalau hari Rabu kosong nggak? Rabu ada? Oh iya, berarti yang sana yang saya harus riset ke Rabu supaya Kamis tetap di sini. Oke, ada lagi? Amalan Dzulhijjah Ustaz, kan masuk Dzulhijjah nih. Oh iya, kenapa? Ya kan termasuk amal soleh yang paling dicintai sama Iya. Allah. Ya mungkin kasih kiat tips trik. Dzulhijjah kan termasuk salah satu bulan haram ya, salah satu bulan yang disucikan oleh Allah. Yang harus dipahami adalah di setiap bulan haram kebaikan dilipat gandakan balasannya,
kesalahan dilipat gandakan juga dosanya. Jadi kalau nggak bisa nambah amal soleh, minimal jangan nambahin dosa. Tuh. Tipsnya di situ. Ya, kenapa? Karena ini bulan haram. Bulan haram dosa dilipat gandakan, amal soleh pahalanya dilipat gandakan. Kalau bisa nambah sedekah bagus. Tapi kalau nggak bisa nambah sedekah, sama sedekahnya bulan lalu sama bulan ini sama, minimal bulan ini jangan banyak bikin dosa. Kalaupun kepleset bikin dosa, misalnya ya, buru-buru istighfar, buru-buru istighfar. Atau lebih bagus lagi, sadar nggak sadar istighfar aja lah. Ini dosa kayak istighfar aja lah. Kenapa? Karena bulan haram, bulan dilipat gandakan dosa dan juga dilipat gandakan pahala. Ada jaminan kita bikin amal soleh di bulan Dzulhijjah? Nggak ada. Tapi karena nggak ada jaminan beramal soleh, minimal jangan berjuang, jangan nambah dosa, ya, gitu ya Bu ya. Karena kalau nambah dosa, dosanya dilipat gandakan, amal solehnya kagak nambah. Jadi sayang nanti jadi amal soleh yang dibuat angus gara-gara dosa yang dibuat. Clear ya? Oke, demikian yang bisa disampaikan. Insya Allah pekan depan kita balik lagi ke hari Kamis. Semoga yang disampaikan bisa jadi pelajaran hidup dan dipraktekkan dalam kehidupan. Usikum wa nafsi bitaqwa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.